Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Bekasi, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di KBS Channel Jelas Tapi Kelas. Oke warga Kota Bekasi, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik terkait dengan salah satu permasalahan yang menurut saya ini sangat berat, tapi menjadi hal yang harus kita kulik agar mungkin keresahan warga Kota Bekasi bisa terjawabkan dan tercerahkan. Nah, dengan siapa kita berbincang pada kesempatan kali ini? Beliau ini merupakan politisi asal P3, Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Beliau juga merupakan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang siap mengulik terkait dengan sertifikat tanah, sertifikat rumah di Kota Bekasi. Langsung aja nih, Assalamualaikum Bang Nawal Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu untuk warga Kota Bekasi. Halo warga Kota Bekasi, sehat. Luar biasa. Tapi abang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat terus. Langsung aja nih Bang. Siap. Kita masuk ke poin yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama warga Kota Bekasi. Oke. Untuk kita bahas dan kita ulik, kita kupas tuntas biar jelas. Siap ya? Siap. Terkait dengan program sertifikat di Kota Bekasi. PTSL ini juga saya pribadi juga agak resah nih Bang dengan program PTSL karena dengan banyaknya pemberitaan yang beredar gitu kan, case-case yang muncul daripada program ini Bang. Oke. Mungkin poin pertama yang akan kita bahas ini, menurut Abang pribadi ini sebagai anggota dewan ya, sebagai wakil rakyat, implementasi dari program PTSL ini di Kota Bekasi ini baik oleh pemerintah atau instansi terkait ini seperti apa Bang? Baik. PTSL itu adalah program proyek nasional ya. Oke. Jadi turunan dari proyek nasional, dan saya ketika pertama kali dengar PTSL itu dan itu sebuah yang saya nanti memang. Oke. Dan menurut saya itu programnya Pak Jokowi yang paling mantap. Luar biasa. Saat itu 2000 berapa pertama kali, 17 atau 18 ya? Iya, sekitar itu 2017 ya. 2018. Jadi turunannya langsung ke Kota Bekasi dan lain-lainnya. Nah, problematika di Kota Bekasi itu adalah banyak tanah yang belum tersertifikasi. Oke. Kecuali perumahan. Iya. Nah, kan lebih dulu perkampungan. Iya dong. Ya, jadi atau suburb area. Oke. Gitu ya. Lebih dulu itu ketimbang perumahan, klaster. Gitu. Kalau perumahan nggak usah dipermasalahkan. Iya. Gitu, karena syarat salah satunya adalah sudah tersertifikasi itu. Gitu. Nah, bagaimana nanti ini sisa-sisa yang di perkampungan, kaplingan itu adalah jadi problematika kita. Nah, saya ingat betul Pak Jokowi, Pak Presiden saat itu bilang punya sertifikat itu untuk salah satunya produktivitas kita dan kelegalan kita yang paling top ya. Iya, paling utama. Kadang-kadang sertifikat aja bisa double gitu kan. Iya. Apalagi ini masih girik, masih AJB gitu. Wah. Dan itu program-program yang saya paling tunggu, dan alhamdulillah saya salah satu yang pengguna program itu. Oke. Dapat saat itu untuk program itu, dan lumayan cepat sekali gitu prosesnya. Jadi buat saya itu sangat bermanfaat sekali buat Kota Bekasi, terutama di daerah-daerah perkampungannya. Gitu, karena benar-benar menyasar langsung. Karena waktu itu sebelumnya Pak SBY itu ada yang namanya Prona, dulu kan Prona. Prona ini programnya nggak sampai ke masyarakat, hanya tertentu. Tapi PTSL semua masyarakat tadi sampai. Langsung ke bawah, cuma dengan kuota yang ada tidak mencukupi untuk Kota Bekasi. Nah, tahun ini saya dengar kebetulan karena ada di Komisi 1, PTSL itu ada pionir programnya, yaitu di Kecamatan Medan Satria dan satu lagi Jati Asih atau saya lupa ya gitu ya. Jadi di Medan Satria sedang berjalan, sedang running di 2 kecamatan itu. Dan alhamdulillah
mereka dengan syarat yang setelah disampaikan itu banyak antusiasnya warga Kota Bekasi. Nah, gimana? Tapi kami dari Komisi 1 meminta kepada BPN terutama program ini jangan sampai hanya beberapa kecamatan. Karena masih banyak sekali program tanah-tanah di Kota Bekasi yang belum tersertifikasi. Terutama Bekasi Utara yang banyak perumahan ya. Iya, udah bukan banyak perumahan, yang banyak penduduknya. Iya. Terutama di perkampungan itu banyak sekali yang tidak mempunyai sertifikat dari tanah itu. Oke. Berarti menurut Abang pribadi implementasi program PTSL ini di Kota Bekasi khususnya sudah mumpuni ya, sudah maksimal. Maksimal. Ya? Oke, siap. Oke Bang, tapi berbicara implementasi yang sudah optimal menurut Bang pribadi. Cuman kan pada realnya ini kan program PTS ini kan justru muncul case-case. Sudah pasti. Ya kan ya. Yang paling banyak rame ini kan ya pungli. Ya kan ya, pungli daripada program PTSL ini. Nah ini kira-kira menurut Abang ini kendalanya apa sih Bang? Dan kenapa bisa sampai pada akhirnya oknum-oknum ini muncul yang kemudian memunculkan kasus-kasus pungli ini kepada masyarakat? Nah, untuk pungli pungli di PTSL itu ya memang tidak bisa dinafikan. Itu tetap ada. Nah, cuma ya salah satunya adalah mengurangi pungli itu dengan keterbukaan informasi selebar-lebarnya, se-open-opennya. Semuanya dibuka gitu. Jadi tidak ada mereka pun akan percaya gitu ketika bahwa ini PTSL memang biayanya sudah ditentukan gitu. Jadi keterbukaan informasinya sampai ke tingkat terbawah masyarakat itu sendiri. Kenapa sih saya pikir ada pungli itu ada? Ya karena permintaan masyarakat itu luar biasa tentang sertifikat ini. Karena kalau kita bikin di notaris katakanlah dengan biaya yang mahal, waktu yang cukup panjang gitu. Ya, misalkan tanahnya cuma 60 meter, biayanya lebih dari harga tanah. Kan sudah nggak logis gitu. Karena biaya-biaya pembuatan sertifikat itu ya lumayan mahal. Gitu. Nah itu pungli itu ya disiasati dengan keterbukaan informasi gitu, dan informasinya itu semuanya sampai ke tingkat terbawah, yaitu penduduk masyarakat Kota Bekasi itu sendiri yang dapat jatah untuk program PTSL itu sendiri. Nah ini berarti untuk keterbukaan informasi maksudnya dari siapa Bang? Nah dari pelakunya adalah pegiat PTSL itu sekarang yang sudah berjalan di Medan Satria dan di satu lagi Kecamatan Jati Asih itu adalah ada petugasnya yang sudah melaksanakan itu sendiri. Gitu. Jadi sekarang warga bisa lihat di situ di Kecamatan Medan Satria persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi. Nah kalau kemarin beberapa waktu lalu juga kami rapat dengan camat di Medan Satria, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan itu haruslah, gitu, karena jangan sampai nanti dengan kemudahan PTSL ini berdampak hukum di kemudian hari, gitu. Nah itu kan yang kita takutkan, karena dengan proses yang cepat, persyaratan yang mudah dan biaya yang sangat murah. Itu jangan sampai nanti dampak hukumnya di kemudian hari. Oke Bang, ini kan tadi terjawab juga sih, ada solusinya juga sih. Sebenarnya tadi mau ditanya ini belakangan, kan ya, terkait tadi case-case program PTSL ya kan, kendalanya di mana dan ternyata langsung dijabarkan solusinya. Jadi memang pada akhirnya butuh keterbukaan itu tadi ya, transparansi. Karena ya gimana pun ini kita korelasinya langsung ke masyarakat sendiri kan gitu kan, dan tidak menimbulkan asumsi-asumsi negatif. Dan mungkin tidak muncul juga tuh oknum-oknum tadi ya kan yang memanfaatkan situasi dan kondisi ya kan ya, dimana di sisi lain dia memanfaatkan euforia masyarakat yang seneng nih ya kan, ini dapat sertifikat nih rumah nih begitu kan, cuman pada akhirnya itu malah jadi ladang dia untuk memanfaatkan masyarakat itu sendiri. Dan harus optimal dengan apa yang sekarang kita punya lewat medsos. Atau kan sekarang ada anggota dewan gitu, medsosnya di tag, itu kan konstituen anggota dewan tersebut pun akan baca. Gitu. Jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu gampang, asal kita mau. Asal kita nggak usah takut, takut. Dan istilahnya gini loh, kalau
kalau kita ya, saya bicara bahasa orang kampung saya tuh, kalau kita nanam padi, rumputnya tuh akan tanam sendiri. Iya dong, akan tumbuh sendiri gitu ya. Kalau kita itu insya Allah dengan PTSL ini niatnya adalah untuk mempermudah warga, ya lu nggak bakalan susah dengan rezeki lu. Yes. Rezeki lu tuh akan datang sendiri dengan lu memudahkan orang. Masya Allah. Gitu. Iya sih. Gitu aja sih. Bisa. Mantap. Iya dong. Karena dari masyarakat untuk masyarakat. Kan abang juga awalnya kan masyarakat. Dan yang sempat merasakan juga kan manfaat daripada program PTSL ini. Ya kan ya. Cuma karena ya itulah lagi-lagi untuk menaikkan sertifikat tuh biayanya nggak murah. Iya sih. Dan dengan step atau proses yang panjang ya, menguras waktu. Saya malah berharap Presiden Prabowo tuh ada program seperti ini juga. Dilanjutkan. Entah apapun namanya. Iya. Gitu. Karena masih banyak yang belum bersertifikat. Oke, siap. Apalagi ada Bang Dewan kan pasti dikawal nih dan diawasi nih. Gitu. Jadi semoga tepat sasaran dan mengurangi isu-isu case-case yang terjadi di program PTSL ini. Dan paling banyak juga kan di kita itu adalah kasus tanah ya. Tanah itu karena tidak adanya sertifikat itu. Ya, karena tidak adanya dokumen-dokumen tanah yang lengkap gitu. Jadi banyak ketika orang tuanya meninggal terjadi masalah. Ketika yang punya meninggal terjadi masalah gitu. Pengklaiman juga atau tadi ada unsur penggandaan. Ada unsur penggandaan gitu. Iya sih. Dan itu kan menjadi sebuah pemasukan buat Kota Bekasi lewat BPHTB-nya. Biaya itu sendiri. Okay. Tapi kan dari negara ya? Iya, karena kan ditangguhkan kan? Ditangguhkan. Ya, ditangguhkan kan ada pembayaran pajak. Gitu. Iya, Masya Allah. Iya sih Bang, kalau misalkan untuk orang awam sendiri kan mungkin males ya untuk mengurusi administrasi. Kita sebagai warga harus mencari informasi. Gitu. Jadi jangan menunggu. Iya. Kalau kita menunggu ya nanti akan ada informasi-informasi yang menyesatkan. Ya kalau saya lihat di Kecamatan Medan Satria sudah terpampang tuh jelas. Itu persyaratannya. Ya kita harus ikuti persyaratannya itu. Gitu. Kalau mau lebih mudah lagi gitu. Jadi Project Pioneer di percontohan di Medan Satria saat ini saya kira itu untuk meminimalisir impact dampak hukum di kemudian hari. Oke. Boleh Bang, ini mungkin biar masyarakat, biar warga Kota Bekasi juga lebih aware nih, lebih melek terkait program PTSL yang mungkin belum terjamah. Bagi warga-warga yang belum terjamah atau mendapatkan kesempatan program PTSL ini, mungkin secara signifikan ini Bang, program PTSL ini secara signifikan tadi, ini prosesnya gimana sih Bang agar kita misalkan anggaplah saya masyarakat awam nih ya kan ya, saya punya tanah tapi saya belum punya sertifikatnya, belum punya dokumen-dokumen resmi gitu, tapi saya bisa ngeklaim bahwasanya ini emang tanah saya pribadi, entah itu tanah warisan ya kan, atau kalau beli kan udah pasti ya kita dibantu untuk urus-urus sama notarisnya. Cuman kalau misalkan case-nya ini ya kayak tanah warisan atau tanah turunan, ini mungkin agar saya bisa mengejar atau mendapatkan kesempatan mendapatkan program PTSL itu gimana sih Bang step-nya Bang? Nah ini salah satunya nih, saya sudah ada di handphone saya karena saya saat itu memang saya ikut rapat untuk PTSL sendiri. Jadi salah satu persyaratannya misalkan fotokopi KTP, KK, fotokopi SPP, TPBB-nya, dan 4 ini yang paling penting alas haknya. Alas haknya tuh ada akta jual beli, akta hibah, akta waris dan giring. Itu harus punya itu. Harus punya. Waktu sebelum COVID itu lebih mudah lagi malah. Cuman kan sekarang takut karena impact dari hukum itu sendiri gitu loh. Misalkan waktu itu ada yang cuma kwitansi gitu. Nah, cuma kan kesini-sini bermasalah gitu. Nah, ini saya kira yang di Medan Satria ini sudah meminimalisir itu. Gitu. Jadi harus memenuhi persyaratan PTSL itu sendiri lewat itu ya alas haknya itu sendiri. Dari giriknya, akta warisnya, akta hibahnya dan akta jual belinya. Nah, kalau ini sudah lengkap, silakan dibawa pengajuan. Dan memang tandanya beneran ya. Memang tandanya beneran. Bukan tanda kuburan ya. Bukan tanda kuburan di aku nih ya. Emang rumah masa depan sih, cuman kan bukan tanah ente juga nih bos, ya kan ya. Tapi kalau misalkan itu tadi Bang, ya mungkin kalau untuk menghindari masyarakat masyarakat menghindari adanya praktek-praktek pungli yang mungkin dia juga nggak aware nih, dia nggak sadar nih bahwasanya
oh ternyata ini pungli gitu kan ya. Ada nggak sih Bang sebenarnya standar untuk standar biaya administrasi untuk pembuatan PTSL itu sendiri? Sudah ada di situ. Oke, berapa? Masalahnya 150.000 ya. 150.000? Iya, kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah saya lupa satu bulan. Kalau nggak salah 150.000 biaya. Nah cuman itu saat ini yang dikeluhkan oleh petugasnya karena materai saja sudah 10.000. Iya sih. Lebih sih Bang. Di situ harus lebih dari 10 materai. Jadi ya mereka meminta untuk dirubah pembiayaan itu sendiri. Gitu. Tapi dirubah kan, maksudnya dalam artian kebijaksanaan. Nah itu kan dari pusat, gitu. Oh oke. Karena untuk biaya materai sudah lebih gitu dari biaya itu sendiri. Kalau nggak salah ya kalau nggak salah biayanya kurang lebih 150.000. Mungkin saya kalau salah gitu, kalau nggak salah itu ya. Iya, oke. Ya itu tadi teman kan gimana pun kan masyarakat yang awam ini kan yang mungkin akan terbawa, akan terikut. Cuman kan bagaimana caranya kan kita juga harus bisa mencegah nih. Betul. Mencegah oknum-oknum memang pada niatnya itu emang udah jahat, ibaratnya gitu kan emangnya yang memang udah nih warga juga udah tahu, ibaratnya yang penting tuh mereka punya sertifikat, ibaratnya gitu kan ya. Jadi kan warga juga sedikit bisa mendapatkan awareness gitu kan bahwasanya memang secara administrasi, secara kebijakan memang ada ininya anggarannya atau ada cost-nya gitu kan harus dibayarkan gitu kan. Cuman kan benefit yang diberikan kan juga luar biasa gitu. Ini bersangkutan dengan aset gitu kan ya, investasi juga kan, tanah kan sekarang the real investasi dong. Kalau investasi kita udah jarang. Susah. Itu dia makanya. Tapi Bang balik lagi ke oknum-oknum penyelewengan ini ya Bang. Oknum-oknum ini. Mungkin kalau Abang sendiri punya solusi nggak sih Bang untuk memberantas atau minimal mengurangi lah, menekan oknum-oknum penyelewengan? Jangan malas untuk mencari informasi. Oke. Karena biasanya orang kita nih maaf ya. Kalau sudah dibilangnya biayanya murah, ya semuanya pengen murah, pengen gampang. Gitu. Jadi udah gampang lah 150.000. Iya, cincai lah gitu lah. Jadi harus benar-benar sampai ke akarnya itu informasi, terutama dari kecamatan. Itulah basisnya kan ada di per kecamatan. Minta info langsung ke sana dan itu sangat terbuka sekali informasinya. Oke. Berarti salah satunya balik ke masyarakat itu sendiri ya, masyarakat yang harus melek, yang harus aware. Terus sekarang juga informasi udah pakai jempol. Biayanya pun murah. Kenapa kita harus malas-malasan bertanya informasinya gitu ya. Istilahnya kita sudah dikasih kemudahan, ayo dong tanya langsung gitu. Apa susahnya sih kita tanya? Iya. Gitu. Tapi tetap ada edukasi kan Bang untuk masyarakat sendiri itu sebelumnya ya kan? Iya. Karena kan ya itu tadi kita masih memiliki masyarakat yang begitu awam, ya kan ya. Ya itulah kenapa kita tidak bisa dihindarkan juga untuk pengklaiman tanah, ya kan itu kan juga pasti ada case-case temuan itu kan, atau penggandaan sertifikat tadi. Bahkan di perumahan pun kan dulu sempat kita rame kan yang di wilayah sebelah tuh ya tetangga ya kan ya, padahal itu udah jelas-jelas klaster gitu kan perumahan. Ya kalau klasternya bisa dibilang ya perumahan middle up lah ya, bukan perkampungan. Middle masih subsidi itu Bapak. Kan ini klaster. Klaster juga ada klaster subsidi. Emang iya? Iyalah. Di mana Bang saya mau dong? Ya kan terus klaster ya middle up nih ya kan, yang pakai suku bunga ya kan ya, kalau subsidi baru nih yang flat gitu kan ya. Jadi kan kalau subsidi pun sertifikatnya belum terbit ya Bang ya. Apa bisa dibantu? Sudah dong. Subsidi ya pasti sudah terbit. Gitu. Karena untuk mendirikan rumah ya sudah harus, karena untuk persyaratannya harus sudah sertifikat ya. Intinya sertifikat itu menjadi poin utama ya dalam transaksional jual beli tanah, properti itu segala macam pokoknya di sertifikat ya. Betul. Kenapa juga sertifikat ini pada akhirnya jadi concern utama pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Betul. Untuk menghindari konflik di kemudian hari itu. Iya dong. Ternyata benefit PTSL juga banyak sekali ya. Luar biasa. Apalagi kalau dari sisi ekonominya. Gitu. Bisa disekolahin. Itulah. Yang penting produktif lah. Kalau pesan Pak Jokowi kan waktu saat itu presiden, yang penting produktif. Untuk produktivitas kita. Mendukung produktivitas. Siap. Banyak aspek gitu Bang. Oke. Ternyata program PTSL itu tadinya tuh saya pikir ya udah mentok di situ aja ya kan, orang nggak punya sertifikat tanah jadi punya nih ya kan ya. Cuman
ya ke distract dengan itu tadi isu-isu case-case yang Ya. beredar ya kan ya, Kita padahal tidak bisa hindari itu juga, gitu kan. Sekarang kita selesaikan, Siap, gitu ya. siap. Itu lewat informasi yang sangat gamblang. Oke. Tapi untuk tahun ini Bang, untuk Iya. tahun 2025 ini kira-kira ada target itu ada berapa Bang untuk penerima PTSL di Kota Bekasi? Itu ada di PPN sebenarnya kemarin sudah disampaikan kurang lebih 5.000 ya total. 5.000 warga, 5.000 5.000 sertifikat. sertifikat. Cuma Jadi seluruh Kota Bekasi. Cuman lagi di Foskes nih tadi ya di Medan Ya, Satria. Medan Satria dan salah satu kalau nggak salah Jati Asih. Oke. Cuma saya meminta ditambah lah Ditambah apa kuotanya tadi? kuotanya. Oke, siap. Kami meminta itu terutama karena saya dari Dapil Bekasi Utara dan Medan Satria. Nah di Bekasi Utara itu masih banyak perkampungan, Siap. Iya. masih banyak kaplingan yang belum bersertifikat. Gitu. Nah, tapi Bang mungkin tetap ya ini kan warga kan sudah dikasih kemudahan, Ya. sudah dikasih benefit sama Betul. pemerintah berupa PTSL ini, Ya. dimana pada akhirnya kan tanah mereka, properti mereka sudah bersertifikasi. Betul. Tapi mungkin ini balik lagi ke awareness mereka untuk membayar PBB ini gimana Bang? Nah itu salah satu concern saya juga. PBB itu adalah salah satu pendapatan kita di Kota Bekasi. Oke. Salah satunya dari kami meminta Pemkot juga harus punya istilahnya. Waktu itu saya sampaikan, waktu itu kita Pak Jokowi punya program amnesti pajak. Iya. Oke. Kenapa kita tidak punya program amnesti PBB? Oke. Apa yang dilakukan oleh Gubernur kita Deddy Mulyadi ketika memudahkan orang membayar pajak motor, Iya. ya, kendaraan dengan potongan sekian bahkan lebih Pemutihan. pemutihan, itu orang trustnya sangat Iya dong, langsung ini meningkat ya. gitu kan. Orang berbondong-bondong di Jawa Barat membayar pajak. Membayar pajak kendaraan. Kan itu menurut saya itu adalah fenomena luar biasa. Karena orang trust sekali. Iya, langsung Nah, isunya itu langsung. excited dan mereka akan bayar, percaya gitu. Nah, Iya. bagaimana Kota Bekasi ini dan wali kota dan jajarannya dan OPD-nya membangun trust itu kepada masyarakat itu sendiri. Lewat PBB-nya itu sebagai PAD, salah satu PAD Kota Bekasi, pendapatan Kota Bekasi, ya gimana caranya Pemkot Kota Bekasi itu menarik kepercayaan kepada masyarakat. Karena kan selama ini misalkan ada jalanan rusak, lambat, sampah, Siap. mobilnya tidak diperbarui, tapi mobil dinasnya baru, gitu, kayak gitu kan? Siap. Harusnya kan, ya kalau kita membangun trust kepercayaan seorang dan mereka sudah bayar pajak, Iya. ya kita harus dikembalikan dong. Iya sih. Pajak itu itu sendiri. Nah dari lewat trustnya itu ya saya minta kemarin ada program lah seperti di tax amnesty itu sendiri. Bagaimana PBB amnesty itu sendiri, karena PBB yang tidak tertagih menjadi terhutang itu terus ada di dalam pembukuan. Iya dong, stuck ya. Kan itu kan membebani Iya. di kinerja keuangan gitu ya. Nah gimana kalau tahun ini atau tahun yang akan datang bukan diskon, tapi kita ajak personal pendekatan approach-nya kepada langsung si PBB itu sendiri. Iya. Ya, kita minta Pak, gimana sanggup bayar pajaknya berapa? Itu hingga tahun depan harus bayar ya. Iya. Itu kan yang dilakukan oleh gubernur kita. Iya sih. Akhirnya trust-nya itu terbangun kepada masyarakat dan mereka berbondong-bondong membayar pajak. Nah, sementara kan kita belum ada nih berbondong-bondong membayar PBB. Gitu. Iya sih. Secara ini mungkin secara teknik sama ya mungkin ya. Secara implementasi sama. Kan kemarin juga saya tanyakan kepada TAPD, bisa nggak kita diskon misalkan sampai 90%, 80%? Oh bisa, kenapa nggak dilakukan? Silakan dilakukan gitu selama masih dalam koridor dan hukum administrasinya yang baik. Silakan dilakukan karena selama ini belum ada PBB amnesty. Berarti harus didorong gitu. PBB amnesty. Saya minta didorong itu dan ketika rapat di Dalbaga pun saya selalu dorong itu PBB amnesty sehingga beban hutang di keuangan di daerah Kota Bekasi pun bisa terselesaikan karena itu bukan problem. Karena itu beban yang setiap tahun ada. Iya, continue Setiap tahun ada menumpuk ada yang banyak belum bayar
Karena mohon maaf ya, misalnya di Dapil Utara ada yang wilayahnya tadinya sawah, sekarang bersebelahan dengan perumahan Alinda. Nah objeknya ini sama dengan yang ada di perumahan. Mereka keberatan. Komplainnya gimana? Masyarakat itu gitu. Sementara sawah, sementara NJOP-nya sama dengan perumahan. Gitu. Nah itu kan memberatkan si yang punya tanah itu punya tanah, iya. Masa sama perumahan sama nih. Soalnya kan kita minta dong keringanan dari pemerintah lewat itu tadi pemerintah Kota Bekasi lewat amnesti PBB itu sendiri. Hingga ke depannya harus bayar dong. Iya, gitu. Biar kontinu lagi kan. Iya sih, karena mungkin yang nggak ada rugi juga sih kayaknya ya. Ya betul. Nggak ada ruginya, justru kan malah itu tadi siapa tahu membangun trust, warga jadi excited untuk, udah gue bayar PPD nih ya kan ya. Udah mumpung nggak ada denda ya kan ya, atau mumpung ada pemutihan ya kan gitu kan. Ntar dia akan membangkitkan keinginan atau awareness untuk menjawab bayar pajak rutin gitu kan ya. Oke nih, wah luar biasa nih. Mungkin boleh dong closing statement, sekalian closing statement nih atas implementasi program PTSL Kota Bekasi khususnya untuk tahun ini nih. Ya, buat masyarakat Kota Bekasi ya khususnya daerah dapil saya Bekasi Utara, Medan Satria ya apalagi Medan Satria yang sekarang masih masuk dalam program PTSL, segera mencari informasi langsung ke sumbernya, yaitu Kecamatan Medan Satria. Jangan percaya dengan oknum-oknum yang mengaku-ngaku gitu, langsung di situ, karena di situ di Kecamatan Medan Satria itu langsung ada kontak personnya kok. Gitu, bahkan yang bertanggung jawab camatnya langsung. Gitu. Jadi jangan malas untuk mencari informasi. Kita sudah dimudahkan loh, kita sudah dimurahkan biayanya dan disimpelkan administrasinya. Maka jangan malas untuk mencari informasi. Jangan nunggu gitu untuk pembuatan PTSL itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya PTSL para warga semakin produktif dan tidak ada impact hukum di kemudian hari. Dan siap dikawal terus. Oleh saya sendiri. Siap saya kawal sendiri. Oke, Masya Allah, terima kasih nih tadi ya warga Kota Bekasi ya, perlu digarisbawahi bahwasanya mencari informasi itu amat sangat penting. Jadi jangan males. Buka Google ya kan, cari informasi atau bisa langsung datang ke yang bersangkutan. Buka IG-nya langsung, IG Bang Nawal nih maksudnya. Ada IG saya, ada IG Komisi 1, ada di kecamatan pun ada gitu. Jadi semua informasi sudah terbuka lebar, sudah transparan, dan buat warga yang belum merasakan program PTSL, ayo kita kejar karena akan selalu dikawal oleh Bang Nawal Husni. Oke Bang, terima kasih untuk waktunya, sehat-sehat. Terima kasih untuk telah menjawab keresahan warga Kota Bekasi. Nanti semoga ada kesempatan kita berbincang. Siap. Oke warga Kota Bekasi, itu dia perbincangan kita dengan Bang Nawal Husni. Mega Puspita undur diri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share KBS Channel, jelas tapi kelas. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.